Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Soleh Hayat, seorang tokoh terkemuka dan wakil khatib Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, wafat di Bangil, Pasuruan. Sosok berusia 74 tahun ini dikenal sebagai panutan bagi banyak kader NU dan telah mengabdikan hidupnya untuk organisasi NU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Wakil Khatib PWNU Jawa Timur Kiai Haji Soleh Hayat wafat pada Jumat 20 Desember 2024. Al-Maghfurullah meninggal di usia 74 tahun. Jenazah Kiai Soleh Hayat diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kidul Dalam, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, menuju ke Masjid Jami Bangil untuk disolatkan. Kemudian dimakamkan di pemakaman Sego, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Al-Maghfurullah Kiai Haji Soleh Hayat dikenal sangat baik. Beliau mengawali organisasi NU mulai dari IPNU sejak tahun 60-an. Semasa hidupnya, Kiai Soleh Hayat dikenal sebagai database NU atau The Living NU Library karena dedikasinya dalam mengarsipkan sejarah dan berbagai dokumen penting ke-NU-an. Bahkan, rumah duka almarhum di Bangil menjadi tempat penyimpanan koleksi arsip yang kaya. Beliau juga pernah menulis buku pada tahun 2016 berjudul Kiai dan Santri dalam Perang Kemerdekaan. Itu selama hidupnya, semasa hidupnya itu, mulai dari awal sangat muda, beliau itu aktif di organisasi, terutama organisasi mulai dari lembaga-lembaga di NU sampai kemudian jadi pengurus NU, dan terakhir sampai wafatnya sekarang ini beliau masih sebagai pengurus NU wilayah Jawa Timur. Jadi beliau orang baik, beliau banyak ide-idenya, banyak pemikiran-pemikiran yang baik yang bermanfaat, itu banyak diusulkan. Beliau itu selalu memberikan pemikiran-pemikiran, memberikan usulan-usulan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah, begitu semuanya anak-anaknya kumpul dan membacakan zikir untuk beliau sadar kalau dibacakan zikir sama anak-anaknya. Setelah itu kita bawa beliau ke rumah sakit umum di daerah Bangil, RSUD Bangil. Di sana ditangani. Sebelum beliau ke rahmatullah, beliau itu kayaknya menunggu sholat subuh. Sebelum sholat subuh, beliau itu sholat, jadi tangannya Allahu Akbar. Habis itu doa, beliau doa dalam kondisi ditutup letaknya. Beliau itu takbir, habis itu doa. Beliau seperti terpirit. Setelah itu beliau kita pikirin lagi sampai akhirnya tadi jam 4 lebih 55 menit beliau dipanggil oleh Allah SWT. Kami kru TV9 berduka atas kepulangan beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khidmah beliau di Jamiah Nahdlatul Ulama dibalas dengan selimut rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Qadir melaporkan.